Bapakku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Bapakku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan curahkan sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Oh,
berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berilah pada kami semua ya Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan demikian kami boleh terbuka pikirannya, dan kemudian dengan itu kami bisa menangkap maksud dan isi firman-Mu dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan, apa dampaknya kalau Tuhan merendahkan kita. Kita kan sudah pernah belajar bahwa Tuhan bisa meninggikan, Tuhan juga bisa merendahkan. Kita sudah belajar apa dampaknya kalau Tuhan meninggikan kita. Karena kita belajar yang berikutnya, apa dampaknya pada kita bila Tuhan merendahkan kita.
Kenapa merendahkan? Karena kita dianggapnya tidak berkenan di hadapannya, karena kita dianggapnya tidak melakukan firman-Nya, karena dianggapnya tidak nurut pada Dia, dianggapnya berbuat jatuh dalam dosa terus dan lain sebagainya, ya. Lalu kalau gitu apa dampaknya? Nah, berlawanan dengan yang dampak daripada kalau kita tinggikan, yang pertama adalah kalau itu keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan akan muncul dalam hidup kita. Berikut yang ini adalah kebalikannya. Kegagalan demi kegagalan akan menimpa, akan kita alami. Jadi kalau orang itu gagal terus saja, tidak pernah berhasil sedikit pun, walaupun katanya sudah berdoa, katanya sudah berpuasa, macam-macam, nah itu menunjukkan ciri bahwa Tuhan sedang merendahkan dia dan dia tidak diperkenan oleh Tuhan, ya. Mari kita baca Ayub 5 ayat 12. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik. Jadi sekalipun dia cerdik, dia pandai, tapi tetap saja Tuhan gagalkan, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Kegagalan demi kegagalan menyertai kehidupan mereka, ya. Yang kedua, kita baca di kitab Mazmur 33 ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tuhan bisa menggagalkan loh, bukan Tuhan selalu membuat berhasil, tidak, tergantung kitanya juga, ya. Nah, kita baca lagi untuk poin ini, ya, pada Esra 4 ayat 5. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyokok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Kalau sampai gagal, berarti Tuhan izinkan itu terjadi gagal itu, ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau kita tidak mau cepat bertobat, tidak mau cepat sadar dan berbalik dari jalan jahat, maka kegagalan demi kegagalan akan ditimpakannya pada diri kita, akan menjadi warna kehidupan kita, ya. Hingga lama-lama orang mulai memandang rendah akhirnya kepada kita, tidak pernah berhasil, tidak pernah bisa omong gede doang. Nah, ini mulai memandang rendah. Itu yang pertama. Yang kedua dampaknya, seperti juga tadi, penyakit-penyakit juga akan mulai menyerang kita. Nah, ini hati-hati, penyakit-penyakit, jadi terus sakit aja, sakit ini belum selesai lagi, sakit itu lagi, belum, terus sakit terus saja, ya, sehingga akhirnya malah tidak pernah bisa ibadah. Kenapa? Karena tidak bisa bangun terus. Nah, ini kenapa sampai begitu? Kalau ingin beribadah sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan, masa Tuhan tidak beri kesempatan? Ada berapa orang yang bersaksi, ya, saya dengarkan dia dari rumah itu sakit luar biasa, sepertinya tidak jalan aja tidak bisa, tapi kemudian dia punya keinginan besar untuk beribadah, maka dia paksakan dirinya naik tangga, begitu sampai ke ruang ibadah langsung sembuh. Nah, ini Tuhan kan berkuasa, Tuhan kan punya mujizat yang luar biasa. Tapi kalau sampai sakit terus, nah itu hati-hati, jangan-jangan ini tanda-tanda Tuhan sedang merendahkan diri kita, ya. Hati-hati. Nah, kita juga bisa baca di 2 Tawarikh 7 ayat 13. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan, ya, untuk memperingatkan kita. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Nah, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, berarti tanaman tidak bisa tumbuh, gagal ini, ya. Lalu yang kedua, bila mana aku menyuruh belalang untuk makan habis hasil bumi, gagal, hasil panen juga habis, usaha gagal, semua bangkrut. Nah, ini, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar itu umatku. Nah, ini, ya, jadi buat sakit terus itu aja, ya. Nah, baru Tuhan mengatakan, nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi itu. Dan umatku yang atas namaku disebut, ayat 14 ini, merendahkan diri, artinya apa? Mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan minta ampun, lalu berbalik dari jalannya jahat, berdoa dan mencari wajahku, maka aku akan mendengar dari sorga. Baru aku dengar doanya dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau nggak pulih-pulih, berarti Tuhan nggak ngampuni. Kenapa Tuhan nggak ngampuni? Karena tidak mau berbalik pada Tuhan, tidak mau merendahkan diri, tidak mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoanya hanya menurut kehendaknya sendiri saja, selera saja. Tuhan dipaksa untuk mengikuti dia. Ya, ini hati-hati. Jadi jika orang mulai sakit-sakitan, ya, tidak bisa berbuat banyak lagi. Nah, kenapa? Karena tubuhnya jadi lemah. Maka banyak penyakit bukan saja karena kurang menjaga kesehatan loh, ya. Bukan cuma itu juga bisa mendatangkan demikian, tapi bisa juga karena ketidaktaatan, ketidakbenaran dan lain sebagainya.
Jadi jika alami sakit karena dosa, maka tidak ada jalan lain, tidak ada kata lain kecuali minta ampun dan berbalik mengikuti jalannya Tuhan, alias bertobat. Haleluya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang akibat dampaknya? Banyak mengalami penderitaan macam-macam dalam hidup ini. Banyak. Ada loh orang yang kaya uang, hartanya triliunan, tapi tidak punya rasa damai dalam hidupnya ya. Stres terus, rumah tangganya ya kalang kabut terus ya. Pekerjaan usahanya mundur terus. Anak-anaknya yang perempuan hamil 2 nikah, anak laki-lakinya kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Jadi persoalan penderitaannya banyak sekali. Inilah gambaran ketika Tuhan ya merendahkannya. Kenapa? Karena orang melihat keadaan ini, wah ini berarti gini, berarti begitu, mulai merendahkan ya. Tapi bila dia mau bertobat, maka Tuhan bisa memulihkannya. Itu yang tanda ketiga ya. Kita baca tadi 2 Tawarikh 7. Tadi kan ya, itu bagaimana Tuhan menggagalkan semua hasilnya, meniadakan hujan jika tanam bisa tumbuh, usahanya gagal semua, dan melepaskan penyakit sampar, sakit terus. Tapi jika umatku yang atas namaku disebut kata Tuhan, ayat 14, merendahkan diri, nah ini minta ampun, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, berdoa dan mencari wajahku, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berbalik dari jalannya jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, apalagi dampaknya, bahwa kehancuran hidup udah di depan mata ya. Kehancuran hidupnya adalah sudah di depan mata. Kita bisa baca di Ayub 40 ayat 7. Kehancuran hidupnya udah di depan mata ya. Tinggal sedikit lagi. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada. Jangan berayal-ayal, tapi cepatlah berbalik, cepatlah bertobat. Yesaya 40 ayat 7. Amat abadilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Ini kata firman Tuhan. Tapi Tuhan menghancurkan dengan kehidupan yang dihancurkan ya. Mazmur 141 ayat 4-7. Jangan condongkan hatiku pada yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jangan aku mengecap serba mereka sehingga ikut serta di sana. Tapi biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih ya. Kasih Tuhan ditunjukkan dengan membiarkan orang benar memalu menghukum aku, termasuk Tuhan sendiri ya. Jadi jangan kira oh Tuhan itu baik, tidak mungkin menghukum kita. Jangan salah tafsir ya. Hanya menafsirkan maunya sendiri aja. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku, urapan orang fasik yang ada dalam diriku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Harusnya demikian, bukan mengikuti. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Kehancuran demi kehancuran ya. Mari kita baca lagi Yesaya 1 ayat 28. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Kehancuran dari depan mata ya. Lalu kita baca lagi pasal 63 ayat 6. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Ini akibat dampak yang mengerikan kalau kita menjadi orang yang direndahkan Tuhan karena tidak berkenan kepada Dia. Nah, karena hidup kita sendiri ya. Jadi bila Tuhan merendahkan, maka rumah tangga bisa hancur, usaha bisa hancur, masa depan bisa hancur, pekerjaan hancur, semuanya hancur. Dan itu depan mata. Dan semua itu terjadi karena kita dinilai melawan Tuhan. Kecuali kalau kita mau cepat-cepat bertobat, berbalik ya, barulah Tuhan akan menolong kita. Jadi kesimpulannya apa gitu? Janganlah jadi orang
ya, sampai direndahkan oleh Tuhan, sampai makan dihancurkan sama sekali oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang bimbing kita agar tidak menempuh jalan-jalan sehingga tidak berkenan pada Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan.